Hai, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama saya Michael Kristianto. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. NIM saya 11121111162. Di video ini, saya ingin menjelaskan modul dari etika hukum dan bisnis, yaitu etika utilitarianisme. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Imam Yono atas kesempatan saya untuk mengerjakan tugas besar ini dan kepada semua pihak yang telah mendukung saya. Pengertian teori etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah secara bahasa Latin utilis, memiliki arti bermanfaat. Secara teori, berarti sesuatu yang baik jika membawa manfaat bagi banyak orang, secara keseluruhan seperti masyarakat luas. Teori ini berpendapat bahwa semua hal yang dikerjakan atau diperbuat dengan menghasilkan manfaat bagi orang-orang di sekitar merupakan tindakan yang baik. Teori ini menekankan bahwa suatu perbuatan dinilai melalui dampak yang dihasilkan. Dari sana akan dapat dilihat apakah perbuatan tersebut mengandung nilai baik atau nilai buruk. Menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme sering digambarkan sebagai bentuk pengambilan keputusan yang berdasarkan etika, di mana pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah dengan melihat apakah dampaknya memberikan hasil yang lebih baik daripada alternatif lainnya. Sehingga dalam teori ini, setiap keputusan yang diambil harus dianalisis secara cermat oleh pengambil keputusan, di mana alternatif yang paling memberikan dampak lebih besar bagi pemegang kepentingan tertentu, maka alternatif tersebut perlu diambil. Slide berikut. Ada dua tipe dalam teori utilitarisme. Yang pertama adalah act utilitarism atau utilitarisme perbuatan. Fokus dari bahasan utilitarisme, perbuatan adalah penekanan terhadap dampak keputusan yang diambil secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam jangka pendek. Yang kedua adalah rule utilitarisme atau utilitarisme aturan. Fokus dari utilitarisme aturan menekankan kepada dampak yang diperoleh terhadap kepatuhan akan aturan yang ada. Dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan hasil yang lebih baik. Contoh, ada aturan yang berkata bahwa tidak boleh berbohong kepada pelanggan. Dalam tipe yang pertama, act utilitarism atau utilitarisme perbuatan dijelaskan bahwa jika mempertimbangkan aspek biaya dan keuntungan untuk jangka pendek, maka seorang pengambil keputusan akan berusaha melakukan tindakan tidak etis agar tujuannya tercapai. Dalam tipe yang kedua, rule utilitarisme atau utilitarisme aturan, penekanan lebih dilaksanakan pada pertimbangan jangka panjang, di mana pengambil keputusan lebih memikirkan dampak yang mungkin muncul ke depannya apabila tindakan tidak etis dilakukan terhadap pelanggannya. Nilai positif etika utilitarianisme. Menurut Keraf, terdapat 3 nilai positif etika utilitarianisme, yaitu rasionalitas. Prinsip moral yang diajukan etika utilitarisme tidak didasarkan pada aturan-aturan yang kaku, yang tidak dipahami atau tidak diketahui keabsahannya. Etika utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan rasional. Kedua, otonom. Etika utilitarisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral untuk berpikir dan bertindak. Dengan hanya memperhatikan 3 kriteria objektif dan rasional seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada paksaan bahwa orang harus bertindak dengan cara tertentu yang tidak diketahui alasannya. Yang ketiga, universal. Etika utilitarisme mengutamakan manfaat atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai bermoral apabila tindakan tersebut memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Sekarang kita masuk dalam pengertian teori etika deontologi. Teori deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia.
Sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri. Teori hak. Teori ini muncul sebagai bagian dari deontologi. Penekanan pada kewajiban yang harus dilakukan membuat kemunculan persepsi terhadap hak terhadap pelaku kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu pemahaman yang berjalan beriringan. Hak mendasarkan diri atas martabat manusia, bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Selanjutnya adalah teori keutamaan. Teori ini mengesampingkan akibat dari perbuatan atau bagaimana dampak terhadap orang lain. Fokus dari teori ini yaitu melihat bagaimana sikap, akhlak, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Teori ini mendefinisikan etika sebagai perilaku yang baik dari seseorang. Kepribadian menjadi perhatian utama. Sifat jujur, adil, sikap kewajaran, dipercaya, ulet menjadi ciri-ciri teori keutamaan. Ada 4 prinsip dalam teori keutamaan. Yang pertama adalah kejujuran. Setiap pebisnis diharuskan untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap kebenaran. Dalam contoh kasus, jika seorang mitra bertanya mengenai informasi yang diperlukan untuk proses kelancaran kerjasama bisnis, maka partner bisnisnya wajib memberitahukan informasi tersebut. Akan tetapi di sini bukan berarti semua informasi harus disampaikan. Beberapa informasi krusial yang menurut perusahaan atau mitra bisnis tidak perlu disampaikan, maka baiknya informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Yang kedua adalah fairness, keadilan, dan sikap wajar. Erat hubungannya dengan kesediaan untuk memberikan kewajaran kepada semua orang. Dan sikap wajar tersebut ditujukan kepada setiap orang yang terlibat dalam sebuah transaksi atau perjanjian bisnis. Contohnya, kasus dalam insider trading. Kasus ini memunculkan ketidakadilan bagi banyak orang. Ketika satu pihak memperoleh informasi, terutama mengenai saham atau nilai perusahaan dari orang dalam, dan memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi, maka prinsip keadilan sudah dilanggar dalam hal ini. Yang ketiga adalah trust atau kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor utama dalam terjadinya hubungan kerjasama bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, menurut salah satu studi oleh Fukuyama, bisnis tidak akan dapat berkembang. Meningkatnya kepercayaan akan semakin memberikan arah terhadap bisnis secara global. Dalam prinsip keutamaan, kepercayaan yang terjadi merupakan sebuah hubungan timbal balik antar pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama bisnis. Akan tetapi, kepercayaan perlu diberikan patokan-patokan atau aturan tertentu agar tidak disalahgunakan. Misalkan, dalam perjanjian pengiriman barang dari supplier, perlu diberikan batas waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Yang keempat adalah keuletan. Dalam keputusan bisnis selalu mengandung sebuah risiko, baik kecil maupun besar. Seorang pebisnis harus cermat dalam menganalisa setiap keputusan yang diambil, karena hal tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan dari bisnis yang dijalankan. Seorang pebisnis juga diharapkan tetap tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika dalam dunia bisnis. Kegagalan harus disikapi dengan kesabaran dan sikap pantang menyerah, karena dalam dunia bisnis, kesuksesan tidak dapat diraih dalam sekejap mata. Demikian video penjelasan saya untuk teori utilitarisme dan deontologi. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Demikian video pemaparan saya tentang teori utilitarisme dan deontologi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.